Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Channel Desa Mabindo kembali hadir untuk Anda untuk berikan konten-konten yang ya, bisa bermanfaat kepada teman-teman dalam menjalankan aktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Asdar Kajang kembali hadir di channel ini untuk memberikan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kependudukan di desa. Pada channel sebelumnya kita sudah bahas masalah kependudukan sehubungan dengan perhitungan umur, kemudian cara menentukan hari lahir berdasarkan tanggal atau berdasarkan data tanggal lahir yang ada. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah kakak, baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jumlah penduduk, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Nah, di channel ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sumber data yang sama dengan video sebelumnya. Kita hanya melanjutkan karena ini memang ada pembahasan kependudukan ini sangat banyak. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pembahasannya. Jadi teman-teman, kita buka data kemarin. Ini data yang kemarin teman-teman ya, yang kita ambil sampel. Ini banyak sekali data, ini 2000 berapa. Nah, ini. Jadi ini kita yang kita hasilkan kemarin. Saya beri warna dulu. Cara memberi warna itu adalah begini. Ambil warna ini ya. Kemudian ini. Nah, selanjutnya saya sudah buat tabel ini. Pengklasifikasian penduduk berdasarkan umur yang terbagi menjadi dua, yaitu penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, dari keterangan-keterangan umur ini saya sengaja ambil dengan berbeda metode, dengan penerapan rumus yang akan kita terapkan di pembahasan ini. Jadi yang pertama itu adalah jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 12 bulan. Kemudian 1 tahun, kemudian yang ketiga adalah 2 tahun. Ini metode rumusnya sama ini, tapi ada bedain lah. Ini kalau ini 2 tahun, ini 1 tahun ya. Maksudnya kalau umur 1 tahun tidak masuk lagi di sini, berarti rumusnya berbeda. Kemudian ini antara 10 sampai 20 tahun. Kemudian ini 21 tahun sampai 60. Kemudian ini 60 tahun ke atas, ini kurang dari 1 tahun. Nah, ini penerapan rumus-rumus sebentar itu memang juga berbeda-beda. Kemudian di sini rumus total nanti ya. Oke, baik, langsung masuk saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah punya data yang diambil sebagai sampel. Kalau belum ada datanya, nanti komentar di video ini baru kita kirimkan datanya berdasarkan kemudian bersama dengan rumus-rumusnya. Baik, kita yang pertama dulu. Jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 12 bulan. 0 sampai 12 bulan itu berarti dia batas 1 ya, 1 tahun.
artinya kalau cukup 1 tahun berarti itu yang masuk. Rumusnya sama dengan ada. Jadi perlu dipahami teman-teman, setiap rumus yang akan kita pasang itu pasti diawali dengan sama dengan. Ya. Jadi rumusnya adalah, saya perbesar supaya lebih jelas ya, sama dengan countifs ya, ini S ya. Ini S. Kenapa kita pakai countifs? Karena ada 2 kriteria yang akan kita jadikan referensi. Jadi yang pertama adalah countifs, kemudian kita sorot rank pertamanya. Sorot apanya? Ini rumus ya. Ini umurnya ya. Karena umur yang akan kita hitung itu kita sorot ke atas. Nah, banyak ini teman-teman, makanya lama. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan buat kita tidak menyorot lagi, tapi menentukan nama rank. Nah, sampai di sini baik. Ya, ingat sampai di sini ya. Kemudian ditutup dengan apa? Dilanjutkan dengan tanda titik koma. Nah, titik koma. Kemudian kita tentukan kriterianya. Ini karena ini adalah umur. Berarti kemudian dibuka dengan tanda petik 2. Nah, lebih kecil atau sama dengan ya. Maksudnya ya lebih kecil atau sama dengan. Jadi rumusnya begitu teman-teman. Lebih kecil sama dengan 1. Kemudian ditutup dengan titik koma, kemudian ya tanda petik, kemudian titik koma kembali. Nah, kita ambil kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu adalah laki-laki. Kita sorot jenis kelaminnya sampai ke bawah. Jadi ada saya sampaikan juga begini ya. Ketika misalnya banyak sekali data, maka kita klik saja di sini, kemudian kita klik tombol shift control, baru panah ke bawah. Nah, itu. Maka dia akan mencapai batas tabel. Kemudian ditutup di tanda petik lagi, tanda petik titik koma, ya. Kemudian tanda petik, kemudian L, baru tanda petik lagi, baru tutup kurung, baru enter. Nah, ini dia teman-teman, jumlah penduduk yang berumur di bawah 1 tahun. Maksudnya ya 1 tahun ke bawah lah ya. Dia laki-laki 0. Rumusnya itu ini teman-teman ya. Saya ini ya. Ini rumusnya. 0. Kemudian perempuan, yang perempuan ini rumusnya sebenarnya sama ini ya. Kita tinggal copy rumusnya ini ya. Ctrl C, kemudian enter dulu, baru klik di sini perempuan, baru copy, enter, baru rubah di sini kriterianya P, karena P itu perempuan. Maksudnya kita ambil huruf yang kita buat tadi di data penduduk itu apa. Kalau P sama dengan perempuan berarti P, tapi kalau perempuan itu ditandai atau disimbol dengan W, berarti kita pakai W, baru enter. Nah, ini hasil yang kita dapat dalam perhitungan di sini. Nah, bisa kita buktikan, bisa kita cari kalau misalnya memang kita agak ragu. Caranya adalah kita sorot ini ya. Kita sorot di sini teman-teman ya. Baru data, baru filter. Baru kita klik panah-panah ini, kemudian kita cari yang 1 ke bawah, tidak ada ya. Ini 1,90, 1,91, 1,92. Nah, tidak ada. Nah, berarti sudah betul rumus yang terpasang. Nah, ini ya. Jadi rumusnya saya ulangi, countifs
range data, kemudian kriteria ini lebih kecil sama dengan maksudnya satu ke bawah itu maksudnya. Kemudian tanda petik, kemudian titik koma, kemudian range yang kedua untuk kriteria yang kedua, kemudian kriterianya adalah laki-laki. Nah sekarang yang 1 tahun ini satu rumus ya, satu rumus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini 1 tahun kita pasang rumus kembali. Rumusnya adalah ya kita pasang ini di sini ya, untuk 1 tahun ke atas, maksudnya 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun. Jadi kurang dari 2 tahun ini maksudnya begini, kalau 1 tahun 1 hari lagi cukup 2 tahun berarti dia itu masuk dalam kriteria ini. Jadi kurang dari 2 tahun, dari 1 tahun, jadi umurnya 1 tahun. Nah rumusnya adalah count tips ini ya, count tips. Kemudian kita ambil kriteria pertama ini, kriterianya kita ambil sorot dari atas ini ya, baru klik shift control baru tanda panah ke bawah. Oke. Kemudian kita tutup rumus ini teman-teman ya, kita tutup dengan titik koma, kemudian tanda petik lebih besar dari 1. Artinya kalau sudah 1 tahun 1 hari umurnya dia masuk itu. Tapi kalau dia 1 tahun pas dia tidak masuk teman-teman, itu maksudnya. Lebih besar, nah, lebih besar ini begini, baru 1, kemudian titik koma, kemudian ditutup dengan titik koma, tanda petik, kemudian titik koma. Nah ini satu kriteria. Kemudian kriteria kedua adalah sorot lagi umur ini ya. Sebenarnya kita bisa ambil dari sini, tapi ini untuk lebih jelasnya teman-teman saya perlihatkan caranya. Ini ya, sorot lagi ini, kemudian sama dengan tadi shift control ditindis, kemudian tanda panah ke bawah. Nah itu, kemudian titik koma, kemudian tanda petik kembali, lebih kecil. Nah ini lebih kecil. Kalau ini tadi, yang ini tadi kan lebih besar. Nah sekarang lebih kecil atau sama, lebih kecil dan sama. Ya, lebih kecil dan sama ya, begini. Lebih kecil sama dengan 2. Kemudian tutup dengan tanda petik, kemudian titik koma. Ambil kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah laki-laki, jenis kelaminnya. Jadi kita klik di sini, baru shift control, klik, baru tanda panah ke bawah. Oke. Nah ini dia, baru tanda petik kembali, kemudian tanda petik, titik koma maksud saya, baru tanda petik, baru laki-laki, kemudian tanda petik, baru tutup kurung, kemudian enter. Nah inilah teman-teman jumlah laki-laki yang berumur berapa 1 tahun, yaitu. Sekarang yang perempuan tinggal begini teman-teman, copy saja ini ya, ini copy rumus ini, jangan copy di sini, jangan copy di kolom, tapi copy di rumus ini, di ini ya. Kemudian begitu di blok ya, ini ya, Ctrl C, baru enter, kemudian di sini klik di sini, baru pastikan di kolom ini. Nah ini kita rubah kriteria yang ketiganya, itu P, baru enter. Berarti ada ini teman-teman ya, laki-laki 2, perempuan 1 yang berumur 1 tahun. Coba kita buktikan, betulkah? Nah kita klik di sini, baru filter, baru tanda panah ini, kemudian
kita ini ya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, yang ini tidak masuk 2, ini tidak masuk ya. Jadi hanya 3 yang masuk, oke. Baru oke. Nah, inilah orangnya. 2 laki-laki ini ya, 2. Dari rumus tadi juga kita dapatkan 2, perempuan 1. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini sudah kita dapatkan. Coba perhatikan rumusnya ini. Rumusnya. Nah, sekarang 2 tahun. 2 tahun sama dengan rumus ini. Kita pakai. Nah, caranya adalah kita tinggal di sini ya. Tinggal copy ini rumus. Jangan copy kolomnya, teman-teman. Kalau kolomnya kita copy kolom ini ya. Saya perlihatkan dulu. Kalau kolom ini kita pakai copy ya, coba saya perlihatkan copy. Kemudian di sini kita pastekan. Paste spesial. Nah, ini akan menggeser rank ke bawah. Coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, dia akan menggeser rank ke bawah. Makanya jangan copy di sini di kolomnya. Nanti saya juga perlihatkan bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Nah, ini kita copy, kemudian di blok Ctrl C, kemudian enter, kemudian titik 2 di sini klik 2 kali di bawahnya, baru pastikan Ctrl V, enter. Nah, ini kita modifikasi karena dia minta 2 tahun. Nah, sekarang rumusnya kan sudah ada. Berarti 2 tahun. Nah, ini sampai 2 tadi. Berarti lebih besar dari 2. Ini 2. Kemudian yang di sini kasih 3. Karena batasnya 3. Kemudian yang ini tetap. Yang ini tetap teman-teman ya, baru enter. Nah, dia 0. Sekarang yang perempuan kita copy juga rumusnya sama dengan tadi. Nah, yang ini, yang di sini kan 2 karena berumur 2 tahun. Nah, yang ini lebih kecil atau sama dengan 3. Lebih kecil dan sama dengan 3 ya. Gitu. Nah, dia dapat 2 tahun, yang berumur 2 tahun itu 2 orang. Nah, kita bisa lihat, coba kita tes dulu ya. Ini karena ini bahan ajar teman-teman, jadi kita untuk apa yang kita dapatkan itu selalu kita uji. Ya. Nah, sekarang kita hilangkan bloknya ini. Yang 2 masuk, 1, 2. Nah, ini tidak masuk karena dia sudah lebih besar dari 3. Maksudnya dia masuk di umur 3 tahun ini. Oke. Nah, dia 2 orang perempuan. Oke. Berarti sudah betul tadi rumusnya. Kita dapat 2 orang perempuan. Nah, ini. Jadi di sini hakikat rumus yang 2 ini yang saya blok ini kan sama. Yang ini berbeda. Nah, sekarang kita pakai rumus yang berbeda lagi ya. Berbeda kembali. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menggunakan logika kita dalam memahami sebuah rumus, itu kita tahu. Nah, untuk ini kita pasang rumus. Ini untuk mencari antara 10, mulai dari umur 10 tahun. Berarti 10 itu masuk. 10, ya biarlah, tidak apa-apa ya. Nanti kita jelaskan. 10 sampai 20 tahun ke bawah. 20 tahun. Umur 10 tahun sampai 20 tahun itu maksudnya. Berarti sama dengan count tips. Count tips ini teman-teman ya. Count tips. Kita ambil kriteria pertama. Ini ya. Ini. Sampai. Jadi mulai dari sini teman-teman. Sampai ke bawah. Kemudian tutup dengan titik koma. Kemudian tanda petik.
Nah, batasnya adalah 10. Batas bawah. Ini 10. Berarti dia adalah lebih besar 10, lebih besar dari 10 lah. Jadi bagaimana ya? Lebih besar dari 10 itu. Maksudnya kalau dia sama dengan ya. Ya, sama dengan maksudnya pada hari itu pas dia 10 tahun dia berarti dia masuk. 10 kemudian tanda petik, kemudian tutup dengan titik koma. Nah, ini satu kriteria. Kemudian kriteria yang kedua kita ambil lagi nih, sorot lagi nih ke atas. Sama dengan metodenya tadi teman-teman ya. Ini baru titik koma, kemudian tanda petik lagi. Batas atasnya berarti lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 20. Kemudian titik koma ditutup dengan tanda petik, kemudian titik koma. Kemudian kita ambil kriteria yang ketiga. Yang ini jenis kelamin, dia laki-laki kan, begitu. Kalau sudah begini baru kita shift control, baru tanda panah ke bawah, baru titik koma, kemudian laki-laki L, kemudian tutup. Nah, sekarang kita dapat 182 orang. 180 orang. Nah, kemudian kita copy ini. Kita copy, baru enter, baru kita kasih pindah rumus di sini, baru paste. Diklik 2 kali baru paste di situ ya. Nah, baru kita rubah dia punya kriteria ketiganya menjadi P. Nah, 219 ini 182. 219 182. Oke. Nah, inilah rumus untuk mencari jumlah penduduk yang masuk dalam ambang batas umur tertentu. Nah, terus ini ya yang ke ini 21 tahun sampai 60 tahun. Sebenarnya metode rumusnya sama, jadi kita copy saja. Rumus itu copy, baru pastikan di sini, baru kita pakai ambang batas 21 tahun. Berarti dia lebih besar dari 21 tahun atau sama dengan ya 21 tahun. Kemudian lebih kecil dari 60 tahun. Nah, 60 tahun. Nah, ini dia rumusnya. Jadi kita percepat itu karena sebenarnya rumusnya yang di sini sama ya. Nah, ini kita copy, baru tab, baru pastikan ke sini. Kita rubah di sini menjadi P untuk perempuan. Ya, kita ulangi. Oke. Ya. Nah, ini jumlah 21 tahun ke atas. Sekarang yang 60 tahun ke atas. Nah, untuk ini yang kolom ini kan metode rumusnya sama. Ini juga, ini sini sama. Nah, ini satu juga sama. Sekarang yang ini 60 tahun ke atas. Jadi rumus ini sama dengan kita petik sama dengan count tips kemudian 60 tahun ke atas. Kita sorot dulu umurnya teman-teman ya. Ini umurnya sampai ke bawah. Jadi saya langsung saja karena caranya tadi saya sudah sampai jelaskan. Kemudian titik koma ini ya. Kemudian 60 tahun ke atas. Berarti tanda petik dulu, lebih besar sama dengan 60 tahun, kemudian tutup dengan tanda petik ya, baru titik koma, baru langsung kriteria yang kedua, ini jenis kelaminnya. Jenis kelamin
baru titik koma, tanda petik, baru L, tutup dan tanda petik, baru tutup kurung, enter. Nah ini dia yang berumur 60 tahun ke atas. Kemudian ini copy, baru tab, copy, paste, baru double di sini jadi P. Nah sekarang sudah berapa rumus? 1, 2, 3, 4. Sekarang ini kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun maksudnya yang 1 tahun itu tidak masuk. Begitu. Artinya tidak cukup dari 1. Berarti sama, rumusnya adalah sama dengan kontif, kembali kontifs. Kemudian kita sorot umur ini ya. Umur, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kurang, maksudnya lebih kecil ya, lebih kecil, mana lebih kecil? Nah lebih kecil dari 1. Kemudian tutup dengan tanda petik, kemudian kasih pembatas itu titik koma. Ada juga komputer teman-teman yang menggunakan koma saja untuk versi Inggris, tapi kita akan pakai versi Indonesia. Sekarang jenis kelamin ini ya, baru sorot ke bawah, baru tutup dengan titik koma, kasih batas, kemudian tanda petik L, baru tanda petik kembali, baru tutup kurung, enter. Nah ini 0 tahun. Kemudian copy rumus ini, baru tab, kemudian klik 2 kali, baru paste, enter. Ini rubah menjadi P. Nah inilah penduduk-penduduk kita yang terklasifikasi dalam umur-umur tertentu. Nah teman-teman, jangan sampai teman-teman menganggap coba dibuktikan ini apakah sudah sama jumlahnya ini dengan ini. Tidak bisa teman-teman, karena ada yang terlewatkan di sini, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kita tidak hitung. Jadi kita tidak bisa buktikan bilang jumlah ini sama dengan ini. Yang penting teman-teman bisa paham. Nanti teman-teman yang bisa melakukan studi untuk membuktikan itu semua. Nah, sekarang di sini jumlahnya ya, jumlah ini sama dengan sama yang lain. Kalau jumlah itu sum, sum baru ini enter 0. Nah sekarang kita copy semua rumus yang ada di sini teman-teman. Caranya di sini, kalau sedikit begini kan bisa ditarik gitu. Kemudian kita rapikan bordernya. Nah ini dia tanda-tandanya, totalnya ya. Nah jadi inilah cara menghitung klasifikasi umur dalam penerapannya teman-teman. Dalam penerapan di pekerjaan kita sehari-hari, utamanya dalam mengisi prodeskel ya, prodeskel kalau saya tidak salah, mulai dari 1 tahun, 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai seterusnya. Nah untuk menghitung itu rumus-rumus inilah yang kita gunakan untuk menghitung semua. Jadi ada beberapa hal kita pakai rumus-rumus ini. Baik teman-teman, mungkin untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai sekian, karena biasanya kalau lebih banyak itu malah tidak ada yang dipahami. Tapi kalau sedikit demi sedikit, yang jelas bisa dipahami, bisa dimasuk dan bisa diterapkan, itu lebih bagus. Baik teman-teman, saya pikir untuk pembahasan kali ini cukup sekian, dan
selanjutnya kita akan masuk di ini ya, klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi umur ini ya, ini sudah saya anggap sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami bisa bertanya ya, bisa berkomentar di video. Jadi saya sarankan teman-teman jangan berkomentar di video supaya kita bisa ini. Kemudian besok mungkin ini klasifikasi pekerjaan. Nanti saya tambah juga itu klasifikasi apa DP4 yang biasa supaya bisa kita tahu berapa penduduk potensi kita misalnya di tahun sekian itu. Sekarang kita sudah bisa tahu bahwa tahun sekian itu ada sekian penduduk saya yang akan punya hak pilih. Dan ini untuk apa? Mendukung orang-orang politik untuk mendapatkan data. Oke. Cukup sekian. Kalau misalnya video ini dianggap bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini. Dan tetap di channel ini karena channel ini akan selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Walaupun mungkin dan banyak yang beranggapan bahwa tidak berarti, tapi saya anggap untuk teman-teman perangkat desa pasti bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Ini iklan dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya yang lain yang dirasa membutuhkan video-video seperti ini. Untuk teman-teman yang butuh sampel datanya, komentar di video. Yang komentar di video saja kita akan kirimkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.